Cek 1 2 3. Yuk, Cek opening. 1. Oh, udah. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat berjumpa kembali di podcast anak biasa saja. Iya. Lo mau ngomong apaan tadi? Gue lupa. Lupa nama podcast siapaan anjir. Biasa ya, kaku ceritanya udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun, hampir 3 tahun maksudnya, hampir 3 tahun nggak Iya. ngupload. Ya sibuk lah Pak. Biasa Gimana ya. Iya sibuk. Hiruk kerja. pikuk kehidupan. Sibuk kerja, ya kan, dikat gitu kan. Ya Allah. Ups and downs of life. Gimana kita 3 tahun ngapain aja nih? Lu ngapain aja di 3 tahun, Rip? Sebelum kita cerita soal 3 tahun kita ngapain aja, kita mau minta maaf dulu lah seharusnya dong. Oh iya, betul. Gue khususnya nih untuk para pendengar setia kita, meskipun mungkin orangnya itu aja, Ya, itu aja lah circle kita. circle kita aja. Tapi kita minta maaf karena emang ya tadi geng udah bilang hidup tuh life is hard gitu ya. Tapi ya kita tetap jalanin, harus tetap jalanin. Dan khususnya nih kita mau minta maaf ke orang paling ganteng di dunia, the most handsome person in the world. Muhammad Wawa Fahriansyah Nahrun Palestine. Allah Akbar ya Allah. Kita minta maaf. Kita minta maaf banget, Bo. Ini hampir 2 tahun padahal video udah selesai sebenarnya geng. Iya. Udah. Kita bingung aja gitu mau post foto yang mana gitu kan. Soalnya ya fotonya Ini project besar. Iya. Project besar. Project gede banget itu ya. Gila. Miliaran rupiah. Iya, anjir. Most handsome man in the world. Masa gitu aja. Kapan lagi kan gitu. Atlet e-sport Atlet is Jati Asih dan sekitarnya gitu. Anjay. Bisa podcast gitu kan. Gila, apa namanya? Pikul Aqua Galon. Ini juga paling podcast yang ini saya akan upload baru minggu depan setelah direkam ya gitu. Iya. Gak mungkin sekarang kayaknya anjir. Aduh. Terus gimana Rip? 3 tahun ngapain aja Rip? Wah gila sih, 3 tahun. Kayak beda banget nih kita yang dulu sama kita yang sekarang mungkin ya. Iya beda banget. Beda banget. Mungkin apa namanya? Iyo udah, alhamdulillah udah berkeluarga kayaknya. Iya. Oh gila Udah sih. nikah lah. Udah nikah. Udah punya anak loh, gila. Lucu gitu kan. Amarah Fatona Garais gitu kan. Ucut kali. Oh gila. Gue juga, keluarga pun bertambah dengan, kalau lo anak, gue dalam bentuk kucing. Iya, akhirnya Arif melihara kucing ya. Akhirnya gitu. Setelah berapa tahun gue Di rumah minta-minta. dia udah banyak kucing ya. Udah banyak kucing, udah kayak penangkaran emang. Padahal dulu anti banget sama kucing itu. Nyokap ya kan. Terus apalagi bokap gitu. Terus pas ngeliat kucing, Omeo. Bokapnya biasanya, Arif, kamu udah sholat? Tiba-tiba ngeliat kucing, Omeo. Hipnotis dengan bulu kucing. Ya. Kalau saya mah paling gonta-ganti kerjaan ya, Rip. Ya, ganti kerjaan bukan artinya tambah buruk kan? Iya. Alhamdulillah mau tambah baik dong sekarang. Iyalah. Wih. Tambah baik lah. Tambah baik, gila. Ya, lu gonta-ganti kerjaan, gue gonta-ganti otak. Isi otak maksudnya. Naik turun berat badan. Turun naik ya. Iya, turun Tapi lama naik ya. Oh, enggak loh. Laman turun deh anjir. Lama turun. Gue takut kalau turun terlalu cepet guling-guling gue, guling-guling katul kayak, Iya. kayak kucing. Nah, tapi udah 3 tahun ini kita ngelihat orang-orang di sekitar kita kayaknya hidupnya ada yang berubah ya, Rip. Ada yang Pasti ke udah atas, berubah. ada yang ke bawah ya, Rip. Iya. Apalagi kita selain sibuk ya kalau untuk geng nyari kerjaan, gue memperbaiki diri gitu kan. Kita juga sibuk hunting monster. Nah, kita jadi suka main game ya. Kita suka main game, iya. Game, Discord ya. Iya, padahal 2 tahun pertama COVID kayaknya kita nggak ada komunikasi sama sekali kayaknya. Nggak ada. Lebih minim itu kan. Justru malah saya dibelenggu kerjaan. Iya. Dikejar-kejar. Kapan kamu kawin? Kapan kamu kawin? Oh iya, deadline ya. Iya, deadline. Itu juga dulu kan masih sering galau-galau sampai gue pun ikut ditabok sama lu. Mantan, jangan mikirin mantan. Iya. Terus gimana, Rip? Lu sekarang lagi sibuk apa nih? Yes. Insya Allah sih ya, insya Allah gitu.
ceritanya udah introspeksi diri ceritanya gitu kan, kayak mudah-mudahan sih nggak galau-galau kayak dulu lagi gitu kan. Kalau dulu misalkan ceritanya ditabok sama geng, jangan mikirin mantan, ngapain mikirin mantan lagi gitu, udah kayak nggak perlu dipusingin lagi gengnya kalau soal Iyalah. itu. Nah, Ngapain lu pusing-pusing lu? ya kan? Nah, iya makanya aja. Nah juga mudah-mudahan kalau emang lancar, insya Allah nanti karir sebagai profesional dubber jalan, insya Allah. Ya, Amin. Arif mau ngedubbing ya. Dubbing ya. Ngedubbing Dubbing ini, tuh itu dubbs gitu, joget-joget kan dubbing. ngedubbing ini film-film pendek ya. Dubbing film-film pendek. Yang lagunya ting neng 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 Iya, gitu. jadi kucingnya gue ya. Yang pakai Google ya. Iya kayak gue. Itu AI voice anjir. Iya, AI voice. Oh iya, gue ngisi suara TikTok nanti gitu ya. Iya. Nah, TikTok reaction. TikTok reaction. Padahal Tapi- gak kelihatan apa-apa. Tapi ngomongin TikTok nih, Rip. Kok TikTok dulu? Iya sih. Kita kayak ngelihat orang-orang jadi nggak jadi dirinya sendiri nggak sih, Rip? Kalau gue sih denger aja sih kayaknya. Iya sih benar. Gak salah kan? Iya. Gak salah. Gue sih denger ya orang-orang kadang-kadang ya namanya juga sosial media anjir. Mau gimana? Kadang-kadang emang gitu. Ya kan? Tapi kan gue ngelihatnya lu udah menemukan diri lu sendiri nih, Rip. Ya, pursuing my true self ceritanya. Iya. Iya. Sesuai dengan rundown kita, Rip. Iya. Ini sesuai dengan rundown ini bocor. Ada contekannya, Bos. Berarti selama 3 tahun itu ada momen di mana lu tenggelam di diri orang lain, Rip. Bukan di diri lu sendiri, Rip. Nah ini kan 3 tahun kan jujur gue juga jarang ke rumah Rip ya, karena memang gue kan kerja dan Iya. setelah menikah itu Pasti sibuk dengan pasti keluarga sibuk sama keluarga ya. Iya. Gitu. Bahkan kadang juga gue pengen main tapi ternyata nggak bisa karena 1 atau 2 hal. Nah Iya. yang bikin lu berhasil nih Rip, dapet diri lu sendiri, berarti kan sebelumnya lu nggak jadi diri lu gitu ya. Kenapa sih, Rip? Kalau menurut gue sih baru belakangan ini gitu. Dulu ceritanya kan gue ditabok sama lo gitu. Jangan mikirin mantan, ngapain mikirin mantan lagi gitu. Lu ngapain stuck di situ gitu kan. Nah, itu lu yang nabok gitu kan. Nah, mungkin kalau sekarang gue pun ditabok sama capung. Secara nggak langsung. Tapi selain gua sama capung pasti ada hal lain dong, alasan yang paling kuat kenapa lu mau berubah gitu, Rip. Kayak mungkin lu sekarang udah ada program buat diet, terus juga lu mau olahraga gitu kan. Atau lu mau ubah secara internal diri lu jadi lebih baik. Nah, itu kenapa alasannya apa, Rip? Ya, alasan utama tadi gue bilang. Itu ditabok sama capung dulu itu kayak buat nyalain mobil gitu. Set itu mesin mobil nyalain, itu dari capung awal-awalnya. Ditabok, dia bilang, lu dengan hidup lu sekarang meskipun iya susah, kenapa harus muluk-muluk gitu? Kenapa lu harus masih membuat banyak alasan? Oh, gua nggak bisa ngeliat, gua nggak ini. Kita di dunia masih banyak yang lebih susah daripada kita gitu. Dan kayaknya terlalu pendek hidup kalau untuk mencari alasan. Iya sih. Kalau hidup itu susah. Iya benar. Gue membilang itu sih ke orang-orang, para pendengar. Jangan, meskipun ya banyak orang juga yang hidupnya mungkin lebih baik dan berhasil daripada kita berdua, tapi jangan pernah mikir bahwa hidup kalian itu gak enak. Karena pasti kita mau hidup kayak apapun juga pasti masih bercukupan gitu. Apalagi ya orang-orang yang bisa dengerin podcast ini gitu kan. Intinya adalah kita suka ngeliat hidup orang lain tuh lebih enak, padahal sebenarnya ya mereka punya masalah masing-masing. kesulitan masing-masing ya. Ya, kan? pasti itu gitu. Dan bukan artinya masalahnya meskipun mereka punya masalah masing-masing, cuman masalahnya beda-beda gitu. Orang-orang pun ngandelin masalah dengan cara yang berbeda gitu. Iya. Sama kayak gue nggak bisa ngeliat atau misalkan masalah moneter gitu, sebagai contoh gitu misalkan. Mau hutang cowok. Dan- Gundam bos, lu beli Gundam? Enggak. Oh, enggak. Gue sudah meninggalkan
habit gue untuk beli-beli mainan itu sejak gue nikah itu udah jarang banget. Tapi memang di posisinya itu gue harus banyak hal yang harus gue kejar gitu ya. Kayak misalnya gue bangun rumah, gue renovasi kamar, ya kan, beli perabot. Ternyata itu tidak mudah gitu. Dan di sini juga gue juga membantu, posisinya membantu keluarga, baik dari keluarga istri gue maupun keluarga gue gitu kan. Jadi ya pada dasarnya pasti gue juga harus ngalahin ego gue gitu kan. Dan ternyata di usia dewasa itu ngutang itu biasa coy, asli. Tapi jangan dibiasain gitu ya. Udah biasa tapi jangan dibiasain. Waktu pertama kali gue ngutang itu gue kayak ngerasa gue bener-bener wah abis nih gue nih gitu. Gue kayak di film-film Hidayah gitu ya yang ada rentenir gitu kan. Mana Bapak Yudis? Dikejar Samsul sama buruan kan. Itu beda deh. Oh beda. Om jangan om. Itu mah cerita ninja. Oh iya. Udah buka. Jadi benar-benar capung itu ngobrol sama lu Rip ya? Iya. Mungkin gak ada gua ya. Gue personal sih waktu itu. Oh gitu. Personal gue ngobrol lewat telepon gitu, karena gimana ya, gue lagi down aja gitu kan biasa. Berarti ada hal yang gue nggak tahu nih Rip ya. Lu ngomong sama capung tapi gue nggak tahu gitu ya. Lu tahu sih. Yang bener. Lu tahu sih ya. Pasti ujung-ujung karena ada seseorang. Ini juga kayaknya kalau kayak gini sih gue harus jaga jarak sih. Why? Why tuh? Gue aja nggak ngeliat tuh sekarang, masa lu jauh lagi aja. Anjir. Berarti itu saat itu lu lagi down Rip ya? Lebih down dan lebih pengen kayak apa yang harus gue perbuat gitu untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Nah, capung ujung-ujungnya alhasil ngomong kayak tadi gue bilang tadi itu. Gitu. Ya, intinya pesan dari capung tuh love yourself first kan. Before you love other people. Ya kan? Jadi intinya ya harus mencintai diri sendiri dulu, baru nanti energinya terpancar ke orang yang memang kita obsesikan untuk kita cintai gitu. Yes. Dan jangan terlalu mencintai seseorang apabila tidak ada balasannya. Kalau menurut gue itu ya. Iya. Pesannya gitu. Detail gini sih, Rip. Gue kan juga sudah berkeluarga ya. Ya. Terkadang kita nggak boleh menjatuhkan rasa sayang kita terlalu dalam ke salah satu orang gitu. Yes. Walaupun ke anak ya. Nggak 100% gitu. Tapi kalau mungkin ke Tuhan gitu ya. Ya. Itu mungkin bisa gitu. Mungkin bisa. Tapi kalau ke manusia sepertinya masih cukup sulit lah untuk itu, karena gimana pun mereka bakal pergi, termasuk kita gitu ya. Iya, dan itu pun hal duniawi banget ya kan. Iya. Kita mau kayak gimana pun life is short gitu. Terlalu sayang sama dunia tuh nggak baik. Dan yang kekal kan nanti di alam. Insya Allah di surga gitu kan. Ya, amin Allah. Amin ya Allah. Takbir. Allah Akbar. Intinya sih bukan berarti kita kayak anak imo ya, kayak bukan. Gak ada yang bisa gue cintai gitu kan. Bukan. Enggak gitu. Jadi intinya adalah lebih ke selama kita bernafas, jadilah orang yang memang bersyukur dan mencintai itu dengan apa adanya gitu ya. Dan gak muluk-muluk lah hidupnya gitu ya. Jangan banyak alasan. Iya. Kalau hidup itu tuh. Jangan banyak alasan. Ya bener ya, hidup itu jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan, maksudnya kerjain aja dan sadar bahwa mau kita kayak gimana pun masih banyak yang lebih gak enak daripada kehidupan kita. Betul. Tuh. Ada orang yang baru nikah, ternyata pasangannya sakit dan wafat gitu ya. Iya. Ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah makan ayam fried chicken bisa gitu ya. Yes. Atau contohnya misalnya kekurangan fisik, gue nggak bisa ngeliat, atau orang-orang lain taunya nggak punya tangan sama kaki gitu kan. Itulah. Ya gitulah ya. Oh jadi itu ya alasan lo, dan lu sekarang sudah bangkit lah gitu ya. Ya, insya Allah bangkit lah. Amin. Oke. Itu sebenarnya kita kekurangan 2 teman kita lagi nih. At least pengisi podcast ini gitu. Yaitu Adam sama
capung gitu. Ya, Selain mereka juga udah sibuk lah. iya sih. Ya kalau kita sih nggak mau Sibuk punya laptop baru. nggak mau nyalain ya. Iya. Namanya juga orang sibuk kan. Apalagi kan juga sudah punya berkeluarga juga ya. Iya, wis gila. Akhirnya ya. Ya. Akhirnya tidak ngapa-ngapain, tidak aneh-aneh lagi. Sebenarnya, tolong kalau nggak bisa datang ya ngomong. Ngomong dong, jangan Kan tiba-tiba aduh, nggak dari besok paginya gue baru udah chat lo, tapi ini jam 9 malam. Iya, gue juga gitu sih. Oh iya. Cuman gue kan nelpon. Iya. Gue nelpon. Gitu. Aduh, aku sibuk Rip dia. Ya, iya sih gitu. Cuman ya seenggaknya kabarin. Gitu. Iya. Nih, BTW setelah 3 tahun lu pasti penasaran gak sih apa isi dari podcast kita dalam artian apa isi komentar di podcast kita? Masih sih. Lu penasaran mau buka? Oh, boleh. Boleh. Kita buka coba sekarang ya. Ya. Ini podcast isinya komennya apaan aja anjir. Kita nggak pernah buka ini sih, nggak pernah buka yang gimana ya. Soalnya, Iya, ini biasanya kalau di YouTube abis kita upload udah kita tinggal. udah gitu. tinggal aja asalkan Nggak like pernah- udah cabut. nggak pernah kita lihat lagi gitu. Iya, yang penting Kita di juga like dulu. males lihatnya gitu ya. Bentar. YouTube. Oh, ini emailnya podcast anak biasa saja nih ya. Jangan disebut dong. Oh iya benar. Ada yang nge-hack tuh. Nggak ada gunanya juga sih. Gak ada gunanya Nggak ada juga. guna juga sih kayak ginian ya. Iya, tiba-tiba ini jadi channel PewDiePie gitu kan. Mana sih? Lalu your channel. Oke. Aja. Create content. Oke, ini kita tadi kita ini upload podcast episode 7 udah ada yang nonton 9 orang. Selamat ya. Selamat. Anda menghabiskan waktu hidup Anda untuk hari sia-sia gitu ya. Terus yang podcast episode 6 yang sama Capung 49 view. Wih, lumayan. 2 minggu yang lalu 2 ya. minggu yang lalu. Sedih juga 40 orang ini aja. Gila. Ronaldo mah lewat ya. Ronaldo lewat. Ronaldo lewat. Lewat doang. Lewat doang anjir. Ronaldo langsung lewat jauh anjir. Iya. 15 juta baru Iya. berapa hari? Baru 2 hari atau 3 hari ya? Gue lupa deh. Iya, 2 hari 3 hari langsung 15 juta subscriber, kaget gue. Podcast episode 5 Tragedi Masjid Asmaul Husna. 35 view 2 tahun. Buset, nggak nambah-nambah ini. Gak nambah-nambah. Podcast episode 4 Adam Anak Baik 48 view. Wih. Podcast episode 3 Filosofi Abang Gorengan 49 view. Bisa yang ini ya? Iya. Pas 90 aja. Bisa gitu. Bisa anjir. Podcast episode 2 Kurangnya Arif 33 view. Ini kayak paling rendah ini udah. Podcast level lagi. Level. Aduh, kebanyakan main. Aduh, Kebanyakan hunting monster ini. kebanyakan hunting monster gue yang Monster Hunter ya. Podcast episode 1 Kurangnya Iyo 59 view. Wih. Podcast Alhamdulillah. episode 0 Ini. Salam Kenal 65 view. Wow. Wih, paling tinggi ceritanya. Komennya lihatnya di mana sih, Rip? Komennya di bawah video lah. Oh, tapi nanti kita kebuka, Rip. Nanti ada suaranya Gak bocor. apa-apa. Ceritanya kan viewer juga pasti udah tahu kan. Oh, Soal video-video bisa kita. dilihat, Rip, dari YouTube Studio. Keren. Bisa lihat. Ya, ini Latest komen, bagian terseram diusir dari pelantikan Kir. Oh iya ya. Ini yang Capung nih. iya nih. Capung diusir dari Kir ya. Iya, anjir. Kita kayak waktu itu gak sempat ngobrol soal itu ya. Atau kita Sempet dia kan ngomong, cuman kita yang telat upload aja. enggak, bukan maksudnya di-cut gak sih omongannya atau gimana? Enggak, ada. Ada ya? Gua enggak cut kok, enggak. Enggak, bukan, tapi kita nggak ngomong panjang lebar kayak gimana tragedi ujung-ujungnya kan. Iya. Udah sih, cuman itu doang kayaknya yang berguna nggak ada lagi, cuma dari Sisanya 5 komen. apa anjir? Tahu ini lo yang komen, ih serem banget. Oh iya. Saking gak ada yang komennya. Iya. Calon aktor terpuji 2021. Mungkin karena kita tuh jokesnya insight banget, Rip. Iya sih. Tapi kita bukan berarti nggak punya jokes yang umum ya. Cuman Enggak, memang enggak. hidup kita tuh sehari-harinya kita tuh nggak terlalu banyak kontak sama orang, Rip ya. Iya, circle kita gitu-gitu aja anjir. Itu aja. Iya, Dan apalagi dulu 2021 Oktober ya waktu itu kan kita dari rekaman Covid lagi kan. Iya, Covid. Nah, jadi gimana anjir mau kontak sama orang-orang pun susah ketemuan gitu Iya, kan. sekarang pun ya udah pada sibuk masing-masing gitu ya. Iya, Dan kita bukan tipe orang yang suka nongkrong sih. Iya. Kita Itu sih lebih itu ya. lebih suka di rumah ya. Iya, Ngabisin emang romahan banget anjir. Iya, ngabisin waktu buat ya Enggak jelas. kegiatan di rumah deh ya. Iya, kayak kita di rumah. Itu sih paling Ya, itu sih
dalam tanda kutipnya kegiatan rumah ya. Ya, tapi ya emang di rumah sih. Ya di rumah sih ya. Cuman ya semenjak gua nikah sih memang apa ya? Lebih ini sih Rip, lebih belajar banyak lah gue ya. Apa tuh misalkan? Jujur gue main ke rumah lu ini dan kita ngobrol sekarang tuh gue pengen deep down talk apa? Oh, deep talk. Deep iya deep talk. Deep talk, ya, guys. deep iya betul. Deep down. Deep talk. Kan deep dalam, Ya. dalam ke bawah. Nggak ada dalam ke atas. Bener kan? sih. Ya bener lah. Bisa. Bener lah Tapi gue. outer space dalam aja. Outer space. Ya emang lu bisa tahu arahnya angkasa itu ruang angkasa itu mana yang atas, mana yang bawah, mana yang kiri kanan. Enggak lah, orang gua ngeliat lu aja nggak tahu di mana. Canda-canda buat para listener. Nggak usah bercanda, serius juga nggak apa-apa. Oh iya, orang gua nggak lihat, mampus. Jadi gue cukup ironis ya ngeliat orang-orang yang nikah itu menyeramkan gitu ya. Ya. Sebenarnya nggak usah lihat di TikTok gitu ya. Karena emang beneran serem gitu. Kok beneran serem jadi tadi mau apa sebenarnya? Beneran serem ya. Jadi gini, lu akan merasa bahwa di fase pertama itu mungkin ada fase bulan madu ya. Ya, Bulan itu madu, pastilah. Ya, kayak Pastilah. Sama aja kayak orang ternyata berjigian kan. Itulah hidup ya gitu. Dulu waktu gua kerja di Halodoc ya, waktu awal-awal gua nikah nih. Gue pernah diledekin sama salah satu atasan gua lah. Dia tuh dokter. Dia bilang gini, baru nikah ya? Iya dok, gitu. Oke. Cincinnya masih dipakai? Iya dok. Iya, oke. Ntar juga sama kayak gua, haha. Ketawa dia. Hah? Kenapa tuh dok? Gitu. Maksudnya apa cincinnya dilepas? Ya dia nggak pakai cincin saat itu. Oke. Dan pas gua tanya, dokter nggak pakai cincin? Iya gua nggak pakai gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa dok? Biar dikira bujang gitu kan? Anjir. Iya kan gua bercanda gitu ya. Terus dia ketawa. Enggak kok gitu. Gue nggak bisa lagi pakai gitu. Soalnya kenapa gitu? Jarinya udah nggak muat. Beneran kayak gue udah gitu. kegendutan, iya. Anjir. Bapak emang. Udah 5 tahun gitu kan. Jadi ya itu bukan hal yang serem, cuman itu bukti bahwa semua tuh bisa berubah gitu. Termasuk berat badan. Fluktuasi berat badan. Iya, jadi ya dari cincin itu tuh gue belajar bahwa lama-lama juga ternyata cincin gue nggak muat juga gitu kan. Oh beneran? Iya. Oh oke. Lebih ke nikah itu bukan ajang cari kebahagiaan ya teman-teman ya. Jadi nikah itu lebih ke saat kita menjadi dewasa, tentu saja kita sebagai manusia gitu ya melakukan kewajiban kita untuk reproduksi gitu kan. Ya. Dan dalam agama pun pernikahan itu juga ada pahalanya gitu ya. Iya, dianjurkan malah. Iya, gitu. Dan memang sebenarnya pada dasarnya nikah itu ya pasti akan membakar ego satu sama lain. Contoh nih, saya misalnya nggak bisa main ke rumah Arif lagi ya gitu. Atau bukan nggak bisa lagi sih, maksudnya ada waktu-waktunya lah gitu ya. Dan kewajiban saya bertambah tentunya, apalagi setelah saya punya anak gitu. Alhamdulillah. Dan pada dasarnya ya buat teman-teman juga pernikahan itu ya nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Bukan tentang main di kamar gitu ya, atau jos-josnya aja gitu ya. Atau jangan mau enaknya aja gitu. Iya, gitu. Bikin anak itu juga hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kena spray maksudnya. Denda 100.000. Ada noda dikit denda ya. Iya. Jangan serem sampai, banget aja. Gimana ya? Jangan sampai keputusan buat menikah itu cuman gara-gara pengen lari dari kesulitan hidup gitu, Rip ya. Jangan banyak alasan intinya ya. Iya. Tapi lari-lari kesulitan hidup gimana ceritanya maksudnya kalau nikah lari dari kesulitan hidup? Ada kan orang-orang zaman dulu kayak bilang, mending gue nikah aja deh daripada kerjaan skripsi. Kalau nggak, daripada cari kerja susah, gue nikah aja deh. Ada gitu, gitu ya? Ada banyak. Banyak. Gue malah nunggu nih apa namanya? Nunda-nunda nikah karena skripsi dan sidang malah aja. Ya itu sebenarnya pilihan orang ya. Cuman bener sih kata Capung tadi ya. Hidup tuh jangan banyak alasan, bener sih. Dan makanya gue ngerasa semenjak gue nikah, nikah itu ada prerequisite-nya, Rif, gitu.
Prerequisite-nya. Iya, jadi kayak lu tau kan yang adegan Krusty Krab-nya. Kalau mau refund kecil banget kan. Iya. Tanda asterisk. Iya. Jadi intinya nikah itu harus dewasa, Rip. Iya. Karena anak-anak itu nggak bisa nikah karena mereka masih penting ego masing-masing gitu ya. Iya. Dan itu terbukti lah di semua cerita-cerita lah gitu. Iya. Enggak, di kenyataan hidup ya. Mm-mm. Walaupun ada yang tersembunyi, ada yang ke-expose. Mm-mm. Ya, banyak banget cerita-cerita, oh suami KDRT istri gitu ya. Ah, itu mah. Ya itu memang yang jelek-jeleknya teman-teman. Mm-mm. Tapi 1 banding berapa gitu kan. Mm-mm. Banding berapa gitu. Jadi intinya saling memperbaiki diri lah. Mm-mm. Jangan nuntut pasangan aja bisanya gitu. Dewasa. Mm-mm. Jangan ibaratnya tuh kalau misalkan pilar, lu jangan ngangkut pilar, tapi dikasih 3, jadi lu ketemu di tengah kan. Oh iya. Ya, gila sih. Gila. Gila sih. Matematikanya berapa, Bos? Matematika gue bagus, jalan jelek. Aduh. Ya, berapa menit sih? Serius banget kita ya? Berapa 25 menit. Oh iya serius. Iya. Ya nggak apa-apa live update dong. Gila. Ya, Sekarang umur berapa, Rip? why? Why harus nanya umur? Wah, itu nggak boleh ya. Kalau di bule-bule tuh kayak, why did you ask? Kan my body my rules. My body, my rules. My body my rules. Enggak, gue umur berapa gitu? Sekarang 29 anjir. 29. Lu 28. Iya, gua kan ini Buat lebih muda setahun. Iya, lebih muda setahun. Muka doang lebih muda. Muda setahun 11 hari. Iya. Ingin. Muka lebih Tapi tua udah nikah 4 tahun. duluan. Oh, jangan bawa nikah. Orang mah nikah itu tuh takdir ya. Maksudnya jodoh itu kan ketemunya bisa belakangan, bisa Bukan, duluan. maksudnya alhamdulillah udah nikah duluan. Oh, iya. Gitu loh. Gila. Gitu. Maksudnya kalau dulu-dulu kan 2-3 tahun lalu kan, aduh aku diposisiin. Fortuner basah kan belakang mobilnya. Nah, terus lu di umur yang sekarang bisa ngelakuin apa aja nih, Rip, bebas gitu ya? Bebas maksudnya? Ya, kan lu udah dewasa kan. Dulu kan kita SMA masih belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Istilahnya mau ngelakuin hal-hal yang dewasa aja tuh. Oh, nih kamu belum cukup umur gitu ya. Kayaknya dulu waktu SMA pun orang-orang, oh ini mukanya tua ini dewasa deh. Gak apa-apa lewat aja. Ngeliatnya dari komuk ya. Iya, dari badan juga gitu kan. Wah ini di kamar mandi lama nih, udah dewasa nih. Kalau menurut lu jadi tua itu enak gak sih, Rip? Jadi dewasa? Enak gak enak sih gengnya. Kayak hidup aja anjir. Tapi banyak gak enaknya apa banyak enaknya, Rip? Depends on the situation. Kalau menurut gue. Gimana? Depends on the time gitu. Maksudnya kayak tadi kita udah bilang gitu kan, hidup tuh bakal ibarat roda yang berputar gitu kan, ibarat kucing guling-guling katul gitu. Nggak bakal selalu tengkurap. nggak bakal selalu di atas gitu. Filosofi lu maksa ya. Maksa ya. Maksa. Gue pengen bawa kucing gue gitu kan di podcast ini, cuman Nggak bisa, ya udahlah. nggak ada visual. Gak ada visualnya Iya. anjir. Nggak Ya apa-apa gitu, ya. itu gue bilang apa namanya, ya ibarat roda berputar aja nggak selalu di atas pasti kan. Iya sih. Gitu loh. Maksudnya pasti ada ups and Ada downs ya gitu. teman-teman kita yang istilahnya dulunya hidupnya Enak gitu ya. Jujur gini, Rip, dulu gue tuh waktu gue kuliah dan waktu gue SMA ya, gue tuh ngeliat ada orang-orang yang, dia jadi kayak temennya banyak gitu ya, terus dia suka nongkrong, Populer gimana, gitu. populer lah gitu. Pada in their Sekarang bisa bahasa Inggris. 30s gitu. Iya, Midlife, ya. in their midlife gitu ya. Kayak jadinya kayak malah biasa aja. Bahkan ada yang turun gitu ya. Kondisinya. Bahkan orang yang biasa aja ternyata naik gitu ya. Tinggi, Iya. lesat gitu. Iya. Tanpa Gak nyangka ada- gitu. Iya, kan. enggak diprediksi gitu ya. Dan kadang-kadang gue juga minder gitu sama orang-orang yang istilahnya dia dulu biasa aja, tapi sekarang dia tinggi lah gitu ya derajatnya gitu. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana, Rip? Kalau gue sih untung ya, karena gue anak rumahan dan lu tahu gue kayak gimana kan. Gue tuh sebenarnya kalau ke orang-orang cuek, ya kan, sejatinya gitu. Iya. Ya kan? Nah, gue gak terlalu peduli hal itu sih. Cuman
untungnya sekarang ini apalagi gitu kan gue lebih ngeliat ke dalam diri sendiri. Wah ini apa yang gue bisa perbaiki gitu. Untuk bisa mencapai tingkat lebih tinggi gitu. Apa namanya? Apa sih namanya? Derajat lebih tinggi di kehidupan gitu. Berarti ya istilahnya lu tuh kompetisi ya sama diri lu sendiri, Rip, ya? Yes. Bukan sama orang gitu ya. Ya, kalau emang ada yang lagi down, saran gue jangan lihat keluar. Lihat dulu apa yang bisa diperbaiki dalam diri lu sendiri. Itu saran gue yang paling banget berguna kalau menurut gue. Karena apa? Karena kalau kita ngeliat keluar mulu pasti bawaannya apa ya? Bete, bad mood. Kok nih orang bisa kayak begini, gue nggak bisa. Bandingkan yang padahal skill orang tuh beda-beda. Iya. Ya kan? Iya. Kan nggak mungkin dalam satu tim skill semua orang bisa semua gitu ya, iya, nggak mungkin itu, nggak mungkin gitu. Iya. Dan jujur sebenarnya dulu juga gue ada di titik terendah sih, Rip. Kayak merasa bahwa kok yang lain hidupnya enak-enak ya gitu. Ternyata kita ketinggalan lah gitu ya. Apalagi dulu tuh ini mungkin pengalaman feeling gue pribadi gitu ya. Saat di 221 saat 221 saat di SMA itu gue merasa gue tuh bukan orang-orang yang bisa bergaul dengan baik lah gitu. Iya. Tapi saat gue ngelihat rekam jejak pergaulan gue, lapisannya banyak. Walaupun memang gue itu bukan tipe orang yang akrab di suatu bagian gitu ya. Ya kita ternyata lebih memilih atau kita jadi membuat circle sendiri. Kita jadi diri kita sendiri kan. Yes. Kita nggak mau ngikut orang lain jadi kan. Dan gue cukup puas sih sama itu ya. Iya. Makanya gue sekarang ngerasa saat gue ngelihat temen gue mungkin ada yang dulu di atas ternyata sekarang di bawah, atau bahkan yang di bawah sekarang jadi melejit gitu ya. Gue ngerasa ternyata memang kita punya giliran masing-masing gitu, Rip, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Gitu. Kesehatan lah, jabatan, kekayaan, ataupun kita dikasih cobaan nih, Rip, ya, miskin lah, gitu. Tiba-tiba lain apa gitu. Aduh, sorry. Ya kan gue contoh doang, Kan gue tiba-tiba bisa aja jadi Daredevil, lo gak tahu anjir. Fitness journey gue kan baru mulai. Jalan Nindoku. Ya tadi analogi kayak roda aja gitu kan, gak mungkin selalu di atas lah. Gak mungkin kucing tuh selalu diem aja, pasti guling-guling. Iya sih. Gitu, apalagi abis mau kawin kan. Iya. Tapi lu miris gak sih ngelihat? Dengar. Iya, tapi lu miris gak sih, Rip? Dengar mungkin di Instagram Reels lu saat lu mendengar gitu. Oke. Iya. Ada hal-hal receh lah tentang hidup yang terkadang tuh bikin kita gregetan gitu ya. Misalkan apa? Gue sangat-sangat concern sama orang-orang yang sekarang itu overshare. Overshare dalam hal yang buruk tapi ya. Ini apa namanya model-model. Ini outfit kamu namanya apa? Skena gitu. Bukan. Bukan. Contoh kan. Lo sadar nggak sih, Rip? Kebanyakan orang zaman sekarang itu overshare hal-hal buruk supaya dia dapat engage dan dia dapat support dari orang-orang di sekitar pergaulan TikToknya gitu, atau sekitar pergaulan Instagramnya gitu. Meskipun itu cuma outlet mereka ngebuang anxiety mereka ceritanya gitu ya. Ya ini sebenarnya berlaku untuk semua hal. Ini bukan berarti gue mau bilang boomingin masalah kita itu salah ya. Tapi kadang-kadang hal-hal yang harus enggak di-boomingin karena memang bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, malah di-boomingin gitu ya. Contoh ini mungkin ini aja sih kayak apa namanya? Contoh lah ya. Kayak contoh misalnya ada kasus selingkuh gitu ya. Iya, itu yang lagi marak sekarang kan. Iya, selingkuh gitu. Kalau gua sih pribadi ya, selingkuh udah suami istri gitu Rip ya. Atau selingkuh lagi pacaran pasti beda dong. Iya. Nah, ini dia masih pacaran, Rip. Tapi dia betungkit gitu masalah itu. Gua kalau yang di TikTok kayak dia udah punya suami terus selingkuh,
oke lah mungkin atau yang punya istri tapi selingkuh oke lah itu mungkin dia udah out of clue ya. Tapi ini kadang-kadang masih pacaran, udah upload oh gue dikhianati gini gitu deh kayak sebenarnya itu juga kita dulu ngalamin deh ngalamin lah cuma itu kita juga kayak masalah terbesarnya satu kan, sosial media itu iya kan. sosmed jadi sosmed. iya gue juga baca sih Rip. Jadi ada moto yang menyatakan bahwa jadi dewasa itu ternyata tidak seenak yang dipikirkan. Ya. Karena kita punya tanggung jawab untuk tidak kembali menjadi bodoh seperti masa-masa kita muda. Iya. Ya, sebagai contoh di sini misalnya kita ngelihat sosial media seperti TikTok, Instagram gitu ya. Kita nggak boleh tuh ngelihat sosial media itu seperti anak-anak SMA yang ngelihat sosial media itu juga. Contoh. Anak SMA ngelihat IG, Instagram, anjay IG. Ya. And TikTok ya kan. TikTok. Pas Snapchat tuh nggak main lagi. Snapchat enggak udah. Jadi ya semua sosmed lah gitu. Mereka kan terkadang lebih vokal ya. Karena mereka ngerasa oh ini dunia gua gitu ya. Iya. Padahal saat kita dewasa harusnya kita tahu bahwa di sosial media itu ada hal-hal yang nggak bisa di share dan akan bisa menjadi bumerang diri kita sendiri di kemudian harinya. Jadi sebenarnya jadi dewasa itu, lo setuju nggak sih kalau jadi dewasa itu tuh sebenarnya lebih ke banyak nggak enak daripada enak ya? Ya, gue harus setuju. Maksudnya kita lahir di dunia ini kan emang sementara. Pertama itu kan. Kedua emang cobaan kan. Kenapa gue bilang cobaan ya alhamdulillah gue nganut Islam dan emang kalau emang kita nggak ngalamin cobaan kita gimana kita bisa balik ke doa ke yang di atas gitu. Iya sih ya. Ya kan? Itu loh. Iya sih. Maksudnya kita sementara doang di sini jangan disia-siain lah untuk yang begitu-gitu gitu. Iya. Itu loh. Kalau emang mau share ya udah silakan share tapi itu pun ya udah yang bagi-bagi aja gitu. Kalau emang mau lo ada kenapa-napa, ada masalah dalam hidup lo, silakan cerita ke yang profesional gitu. Nah, ngomong masalah bahagia juga ternyata overshare masalah bahagia juga nggak bagus, Rip. Yes, ya gue juga setuju itu. Jadi intinya sebenarnya sosial media itu sebenarnya bukan sebagai pilar hidup, Rip ya. Atau poros hidup ya. Tapi harusnya dijadikan sebagai pelengkap aja. Ya, karena takutnya kita jadi ajang pamer kan. Betul. Ya. Itu buat yang bagus. Kalau yang jelek ya jadi ajang buat adu domba, ajang buat toksik ya dan hal-hal negatif lainnya lebih gitu ya. Ke ini sih, lebih ke ajang merendahkan diri jadinya anjir kalau bisa jadi ya seperti itu. Karena jujur di Facebook kita juga pernah galau-galau ya. Gua sebenarnya. Iya. Kalau gua dulu Twitter sih 3.000 post. Ndandul gitu. Oke. Ya, itulah ya, teman-teman. Jujur kita udah banyak berubah banget sih ya. Dari podcast yang kemarin sama yang sekarang. Enggak, ini sebenarnya bukan berubah sikap ya, cuman mindset kita masih bodoh kadang-kadang. Dan masih nggak ada orang baru juga yang kita mau ajak ngobrol ya. Iya. Itu susah untuk ngundang orang anjir. Iya, susah sekarang. Apalagi kita emang dasarnya pendiam enggak pendiam sih. Udah yang nge-view dikit, nggak ada daftar bintang tamu gitu kan, nggak ada. Kita mah udah sponsor, tidak ada sponsor. Iya. Kita mah udah ngomong aja gitu. Iya, ngomong aja, celoteh kita aja lah gitu. Meskipun 3 tahun bukan artinya kita ngapa-ngapain aja, banyak cerita loh. Banyak. Apalagi misalkan kayak ada yang kesurupan part 2 gitu. Wah, kan itu part 2 kesurupan gue yang ngalamin tiba-tiba gue serem banget anjir. Nantilah kita dan intinya adalah mungkin kita tuh nge-share ini sebenarnya ya karena kita mau tahu aja, mungkin teman-teman ada yang punya similar mindset ya, similar problem atau enggak. Ya, terus nanti kita kasih formulir ya untuk join ya. Enggak, itu bisa di-share di komen pasti kalau gitu. Ya. Kalau emang mau cerita, kalau kalian mau cerita. Kalau buat teman-teman ada nggak sih hal-hal yang istilahnya
why gitu ya, kenapa itu tuh terjadi, dan pengen temen-temen share gitu ya sama kita gitu. Boleh aja misalkan komen. Tapi ya saya nggak ngarep juga sih, soalnya pasti itu orangnya itu aja. Iya, yang komen gue doang lucu juga. Ya, Atau selain why-nya, atau gue pengen nanya gimana cara kalian bangkit dari masalah itu gitu. Dan pasti kan orang beda-beda ya. Ada pasti yang orang beda-beda. Pakai agresivitas ya, ada yang dia pasif aja atau meledak gitu. The Massive. Ada yang pasif. Oh, pasif. Pasif, The Massive. Gua The Massive. Ada yang The Massive aja. Ya itulah teman-teman. Saya juga jadi ngantuk ya. Jadi ngantuk baru bentar podcastnya. Udah 40 menit Trip. 40 menit ya? Iya. Gak apa-apa. 40 menit setelah 3 tahun itu bagus kayaknya. Intinya, wah ternyata hidup itu jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Kesana Terus, tadi. Ya kalau jadi orang dewasa ya tanggung jawabnya semakin banyak. Yes. Gitu, ya. Terus juga hal yang bisa didapatkan juga lebih banyak, tapi tanggung jawabnya juga semakin lebih banyak juga. Yes. Gitu ya. Dan terlebih lagi kalau emang ada masalah, introspeksi diri. Iya. Yes. Jadi buat teman-teman yang suka langsung bacot di Instagram atau Twitter, wah jujur ya, kita aja mau komen aja mikir-mikir ya. Yes, kita komen mikir banget sampai sekarang teman-teman. Saya masih bisa ya, saya tuh hitung jari loh teman-teman ya. Buat komen Instagram tuh belum hitung jari banget. Hitung jari dalam artian apa? Nggak bisa komen gitu Rip. Senegatif-negatifnya orang, ya gue cuma bisa ngobrol aja sama lu pada gitu. Oh, nggak bukan, bisa gue kayak kirain gitu jari 1, 2, 3 komen gitu. Enggak. Oh, bukan. Intinya, wah, gue juga masih bingung kenapa orang ada yang baca di Twitter gitu ya. Iya. Jadi makanannya buzzer gitu. Kayaknya itu emang sarana banget ya Twitter tuh. Sarana orang gak sehat anjir. Tapi emang iya sekarang emang iya banyak kan orang-orang aneh sekarang. Iya kan? Maksudnya sebenarnya enggak sih kalau menurut gue ya. Bukan banyak orang aneh. Cuman orang aneh banyak keluar karena dikasih sarana. Betul. Beda kan? Iya. Karena mereka dikasih platform gitu. Diladenin gitu ya. Iya. Dan yang tadinya orang mereka nggak punya sarana untuk mengeluarkan apa di otak mereka, dan apa namanya, berhubung kemarin pun habis pandemi gitu kan. Ini 2 tahun lepas pandemi, itu otak-otaknya pada sengklek. Langsung wah cocor gitu kan. Iya. Keluar semua aja udah kayak Rayman Raving Rabbids gitu. Itulah. Dan ya buat teman-teman semoga sehat selalu ya. Nggak ada masalah. Semangat terus. Hidup tuh terlalu pendek untuk sedih. Gila sih. Nih, tapi ngomong-ngomong Twitter, meskipun Twitter tadi kita bilang jahat, Twitter jahat, jauhin Twitter. Tapi masih aja kita main. selain komen-komen di YouTube, kalau misalkan ada yang mau ngasih cerita, mau ngasih topik, boleh ke Twitter kita @podcastanakbiasasaja, kasih hashtag @PABSTT. Dan silakan kalau misalkan mau ngepost cerita, mau ngepost topik, nih omongin ini dong, Rip, geng gitu. Gue pengen ngobrolin ini, gue penasaran otak kalian gimana kalau ngomongin ini gitu. Ya, silakan. Geng gitu. Oke lah teman-teman, thank you semuanya ya. Thank you. Sorry jadi kayak tausiah ya. Kayak tausiah. Oke, teman-teman semua sehat selalu. Bye.